Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah bil adim. Saudara-saudara sekalian, kita masuk kuliah yang selanjutnya, yaitu komunikasi bisnis terkait melalui surat. Ya, melalui surat. Kalau melalui surat itu sangat puas sekali. Karena apa? Karena sekarang sebagai gambar yang ada di sini, ya, itu adalah sudah tidak seperti yang dulu. Kalau yang dulu kita konvensional masukkan kotak pos, maka Pak Pos mengambil lalu mengantarkan satu persatu. Ada gambar mawar, ada gambar apa, itu tandanya surat anak remaja, ya, seperti itu. Sekarang itu tidak lagi, ya. Kantor-kantor itu semua adalah berdasarkan email, ya. Kita diminta punya nomor email dan kantor-kantor itu ada punya nomor email. Ya, saya lanjutkan. Komunikasi melalui surat, berkomunikasi melalui surat termasuk berkomunikasi adalah tidak langsung. Karena apa tidak langsung? Nah, karena yaitu tadi melalui tulis-tulisan. Ya. Walaupun melalui teknologi canggih sekarang ini, tetap itu adalah tulisan. Dikarenakan antara pihak yang berkomunikasi tidak saling bertatapan bertemu dengan melalui perantara media surat, ya, melalui media surat. Jadi tidak face to face, ya, seperti kalau kita itu adalah Zoom, ya, walaupun jauh di mata, dekat di hati, barangkali seperti itu, ya. Jadi walaupun jauh kita bisa tatap muka karena ada Zoom, ya. Itu dibatasi adalah 500 orang, ya, 500 orang. Tapi ini tidak seperti itu. Walaupun melalui email itu tidak seperti itu, tetapi yang dibaca adalah suratnya, email tadi, seperti itu. Karena email ini adalah produk yang terbaru, ya, teknologi yang terbaru. Nggak tahu kalau ada lagi, barangkali saya kurang update, ya, seperti itu. Selanjutnya, karakteristik surat yang baik itu seperti gambar di sini, ya. Anda bisa lihat gambar, isinya yang jelas, ya, walaupun melalui email, ya, tidak sebagaimana yang dulu itu lalu ditulis tangan. Sekarang tidak lagi ditulis, yaitu ya tulis diketik, ya. Makanya untuk urusan mengetik itu sudah biasa, barangkali seperti itu. Dan niat yang baik, ya, tentu adalah niat yang baik. Biasanya surat-surat email itu yang paling banyak kalau remaja adalah lowongan pekerjaan atau melamar pekerjaan dan sebagainya. Format yang tepat, ya. Jadi dalam surat itu tadi, ya, walaupun kita diminta untuk membuat sendiri, ya, sekarang banyak contohnya di googling itu, googling aja, barangkali seperti itu. Nanti googling itulah yang jadi manusia super, ya, bisa menjawab. Tapi tidak semua, ya, karena googling itu seberapa dia bisa ngupdate, ya. Nah, kalau tetangga sebelah kita barangkali bisa ngupdate langsung, ya, jalan karena ada penutupan, karena ada perkawinan. Di googling itu tidak ada karena tidak diupdate, karena tidak punya data seperti itu. Maka yang konvensional itu bisa lebih baik daripada yang tidak konvensional, ya, seperti itu. Tapi sekarang ini semuanya serba yang laris itu, ya, adalah tentang informatika, ya, tentang informasi teknologi, seperti itu. Lalu ada istilah
request, ya. Direct request itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi, ya, bisnis maupun non bisnis, kepada pihak lain, individu atau organisasi, untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, ya. Seperti itu, ya. Artinya dengan media itu barangkali sekarang memakai media yang memudahkan, ya, memudahkan manusia, ya. Yang memudahkan itu adalah yang saya tahu, barangkali nanti diupdate lagi, ada lagi, ya, siapa tahu, karena yang namanya teknologi itu sangat dinamis, ya, sangat dinamis sekali, karena berkembang, ya, dari satu ke satu yang lain. Tapi untuk sekarang yang saya tahu adalah surat itu adalah email, ya, email. Ya, lalu ada lagi learning seperti sekarang Anda lakukan. Barangkali nanti bisa didiskusikan atau nanti ditanyakan, ya, dengan saya pada waktu sebelum UTS. Karena sebelum UTS saya minta itu komunikasi bisnis itu bisa diselesaikan. Nanti setelah UTS baru kita bicara tentang etika bisnis seperti itu. Lalu hukum bisnis bagaimana, Pak? Ya, itu urusan akuntansi, ya. Akuntansi apakah nanti itu ada Anda itu, karena itu semester yang berikutnya barangkali seperti itu. Lalu selanjutnya pengorganisasian direct request itu adalah satu, yaitu bagian awal, ya, sajikan ide pokok dengan diikuti fakta-fakta yang rinci. Misalnya dapat dibuat, ya, buat kalimat pembuka, ya. Saya adalah manajer pemasaran toko buku, ya, di Monogoro dan tertarik untuk, ya, gunakan bahasa yang sopan, ya. Saya sering sekali atau saya sangat berterima kasih karena direct request, maka diminta untuk sesopan, ya, bagaimana kehidupan itu, yaitu dengan sopan. Makanya kenapa komunikasi bisnis itu, ya, didampingi dengan etika bisnis, ya, seperti itu. Bagian pertengahan biasanya menjelaskan permintaan yang sebenarnya. Saya ingin sekali memesan buku komunikasi bisnis dengan pengarang Joko Purwanto, ya. Ya, namanya orang itu seperti itu, ya, tidak langsung meminta, ya, tapi ya ada apa, ada kembangannya, ada rayuannya, baru setelah itu masuk, ya, masuk apa yang diinginkan. Yang ketiga, bagian akhir menyatakan dengan jelas, ya, tindakan apa yang diinginkan, kemudian diakhiri dengan suatu pernyataan yang ramah, ya. Karena apa? Karena kita itu, ya, walaupun sebagai konsumen tapi ingin punya kenalan lebih banyak, ya. Karena kalau punya kenalan, punya teman, itu adalah teman 1000 lebih baik adalah punya teman 1 juta dan sebagainya. Apalagi kalau ada, ya, sekarang kalau dulu itu cita-cita anak kalau nikah saya itu ditanya oleh gurunya, jadi apa besok? Jadi Pak Polisi, jadi dokter Bu. Kalau sekarang enggak, Facebook, ya, di Facebooker, ya, dan sebagainya seperti itu, ya. Karena apa? Oh ya, karena kalau orang itu seperti Anda lihatlah seperti sekarang ini, kalau orang itu sudah banyak disukai di Facebook, barangkali akan memudahkan orang itu untuk dapat rezeki. Selanjutnya adalah direct request untuk pengaduan ketidakpuasan konsumen atau klaim dalam menangani
klaim perlu perlakuan khusus sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik antara perusahaan dengan konsumen. Ya, karena perusahaan itu bisa hidup, ya, karena usaha itu bisa hidup, itu adalah konsumen. Bahkan ada yang mengatakan konsumen itu adalah raja. Ya. Jadi kalau raja itu diperlakukan harus dengan baik seperti itu. Ini dicontohkan klaim yang sering terjadi, pengembalian barang yang sudah dibeli dan meminta uang kembali seperti itu. Makanya kalau di dalam toko biasanya dulu, tahu kalau sekarang itu karena sekarang itu semua pakai online, di online itu lebih lengkap barangkali daripada aturan-aturan yang ada di toko. Barang yang sudah dipegang itu diibaratkan sudah dibeli. Wah, kalau barang-barang seperti itu orang nggak mungkin ya akan beli seperti itu. Apalagi sekarang itu bisnis itu melalui online. Kalau misalnya online-nya itu tidak baik, ya, maka akan ditinggalkan dan dia barangkali akan kelingan tanpa adanya konsumen. Orang yang akan menguasai barang itu tadi, tidak harus dimiliki, ya. Namanya konsumen itu tidak harus dimiliki, tapi memakai saja, ya. Memakai itu adalah penting daripada memiliki, karena memiliki belum tentu memakai seperti itu. Meminta pengiriman barang yang baru sesuai dengan pesanan, penjelasan atas perubahan kebijaksanaan atau prosedur dan lain sebagainya. Ini contoh, ya, contoh klaim yang sering terjadi seperti itu. Perhatian dalam menulis surat pengaduan. Yang pertama, jelaskan masalah yang Anda hadapi secara rinci. Jadi rinci itu pengertiannya adalah yang baik dan didukung oleh data. Ya, seperti ini. Yang kedua, tampilkan informasi pendukung seperti faktor pembelian. Jadi didukung oleh data, kwitansi, faktor pembelian, dan lain sebagainya yang bisa membenarkan apa yang ada di nomor 1 tadi. Yang ketiga, permintaan tindakan khusus. Apa yang kira-kira yang diharapkan oleh kita seperti itu. Karena barang itu tidak sama dengan apa yang diharapkan. Makanya di dalam hukum bisnis, sebelum melakukan kegiatan itu kan ada subjeknya. Subjeknya siapa? Yaitu adalah manusia. Lalu objeknya adalah benda. Benda itu ada dua, benda bergerak, benda tidak bergerak. Yang tidak bergerak itu apa ada suratnya? Ya. Misalnya itu kalau ada suratnya, ya itu tadi harus benar-benar sama antara barang dan yang tertulis di dalam faktur itu tadi. Jadi kalau memang sudah sama ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan itu ada barangnya itu tidak sama, lalu seperti apa? Nah, itu ditentukan di dalam perjanjian, ya. Jadi oleh karena itu ada permintaan tindakan khusus. Jadi kalau begitu ada hubungannya antara hukum, ya, bisnis dan hukum, ya. Karena apa? Karena siapa yang menguasai komunikasi, siapa yang menguasai dunia. Pada intinya semua itu adalah bagaimana kita berkomunikasi, ya. Kalau misalnya kita itu kadung senang, ya, komunikasinya barangkali akan mudah. Tapi kalau kita itu tidak senang dengan orang, wah pokoknya yang penting elek, ya repot seperti itu, ya. Jadi oleh karena itu harus jelas apa yang menjadi subjek maupun objek dalam perjanjian itu dan permintaannya seperti apa. Selanjutnya adalah contoh, ya, contoh. Bisa Anda baca barangkali contoh direct request untuk pengaduan, ya.
Anda baca ya seperti apa ya tentang direct request untuk pengaduan itu ya. Karena apa? Karena ini adalah penting sekali ya, penting sekali ya, terutama adalah kalau saya itu adalah nomor satu membuat resume. Kalau membuat resume nggak bisa, yang jawab soal-soal aja sudah lumayan ya, karena soal-soal tadi itu sama dengan apa yang saya sampaikan. Seperti itu. Kalau Anda itu adalah menyimak ya, lalu melihat ya, itu akan mudah sekali untuk menjawab soal-soal itu. Lalu ini contohnya, contoh direct request seperti ini. Jadi tidak perlu saya bacakan, nanti Anda baca sendiri saja bagaimana contoh direct request untuk pengaduan itu. Yang selanjutnya contoh direct request untuk meminta rekomendasi ya. Direct request untuk meminta rekomendasi. Rekomendasi itu apa? Rekomendasi itu biasanya adalah permintaan ya orang ya terhadap orang ya, apakah orang itu adalah baik apa tidak. Si A misalnya, apa si A itu baik atau tidak, seperti itu. Contoh direct request untuk meminta rekomendasi seperti itu Anda bisa baca barangkali seperti itu. Surat aduan klaim dari bahasa yang berbahasa yang kasar ya. Makanya ini komunikasi ini ya itu sederetan dengan etika. Bagaimana etikanya seperti itu. Sebab akan membuat si penerima surat enggan untuk membacanya. Ya. Jadi dibuat sedemikian rupa bagaimana orang itu tertarik membaca surat kita yang terkait dengan surat aduan itu. Yang kedua, perusahaan yang progresif selalu ingin mengetahui ya tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang diberikan. Jadi karena itu apa? Karena itu penting sekali. Pengaduan itu penting sekali. Makanya seperti PLN itu, ya, pengaduan itu ada kalau misalnya ini saya di kabupaten, di provinsi itu, di situ pengaduannya. Lalu selanjutnya kalau ada apa-apa, pengaduan ke situ, ya bisa ditanggapi. Dan alhamdulillah tanggapan saya itu terhadap sesuatu itu langsung ditanggapi dan tidak lama lagi ya 5 menit itu barangkali lampu sudah tidak padam lagi seperti itu. Karena apa? Tidak ada pemberitahuan awal, tidak ada. Biasanya ada pemberitahuan awal. Oh, hari Minggu karena ada gangguan seperti di A misalnya. Lalu ada pemadaman listrik, ya itu disampaikan pemadaman listriknya itu di daerah mana. Nah, itu disampaikan. Kalau disampaikan itu nggak apa-apa, kita bisa siap-siap. Nah, itu tidak, tidak, karena ada hujan ya. Mulai jam 1 sampai jam 4 itu tidak nyala. Lalu saya teleponnya ternyata itu diterima oleh PLN Jawa Timur Surabaya. Nah, lalu 5 menit selanjutnya adalah sudah nyala seperti itu. Jadi sekarang itu yang namanya konsumen itu sangat diperhatikan. Karena apa? Karena hidup dan matinya perusahaan itu karena konsumen ya, karena konsumen. Konsumen itu siapa? Konsumen itu adalah pemakai ya, bukan pembeli tapi pemakai. Nah, serupa tapi tak sama dengan pembeli. Selanjutnya konsumen yang puas akan bercerita kepada orang lain seperti seorang nabi ya. Nah, itu tadi saya bercerita kepada Anda kan seperti itu. Wah, PLN itu bagus. Ada pengaduan aja langsung seperti apa. Pengaduan itu yang mengadu siapa? Yang mengadu tingkat di atasnya. Yang nanti diterima pengaduannya
dari bawah, kenapa, seperti apa, dan sebagainya. Biasanya itu seperti itu. Makanya orang Padang itu punya pendapat. Ya. Kalau masakan saya itu enak, beritahukan kepada semua orang. Tapi kalau gak enak, beritahukan saja ke saya sendiri. Ya, seperti itu. Ya. Karena konsumen, sekali lagi, karena konsumen itu adalah seperti raja. Konsumen yang tidak puas akan bercerita pada orang lain seperti seorang teroris. Saya sampaikan itu seperti itu. Jadi yang pertama, kalau puas, ya dia akan bercerita. Wah, kalau tidak puas, seperti itu. Maka harus bagaimana memuaskan konsumen. Ya, seperti itu. Tidak ada lagi konsumen itu tidak puas. Maka konsumen harus puas. Ya. Maka perusahaan itu akan laris manis. Kalau tidak begitu, ya perusahaan ini tidak akan laris manis. Selanjutnya adalah good news dalam komunikasi bisnis. Ya. Good news tentang pekerjaan. Umumnya surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan, ya, menggunakan pendekatan langsung. Contoh good news berkaitan dengan masalah pekerjaan. Jadi kalau misalnya ada yang terkait dengan Anda diterima, ya langsung aja. Nggak usah basa-basi, langsung Anda diterima menjadi karyawan di tempat sini misalnya seperti itu. Kalau misalnya tidak diterima, ya sementara tidak bisa bukan karena tidak bisa, belum ada seperti itu. Jadi itu artinya adalah yang tidak langsung. Kalau good news itu adalah langsung, ya. Berita saya contohkan di sini adalah berita penerimaan, kenaikan pangkat, jabatan, posisi, memperoleh bonus kerja, THR, kenaikan gaji, dan pengakuan penghargaan prestasi kerja. Good news tentang produk, ya di sini berkaitan dengan produk antara lain pembicaraan dengan harga produk, sistem beli, dan lain sebagainya, barangkali bisa dibaca, ya. Good news yang utama sekali, Anda sekalian sebagai remaja nantinya itu kalau ngelamar pekerjaan itu bisa diterima, bisa ada good news, bukan bad news. Bad itu jelek, kalau good itu baik, barangkali seperti itu. Lalu selanjutnya goodwill dalam komunikasi bisnis, suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Sebagai pelaku bisnis, seseorang dapat mendorong hubungan baik dengan berbagai pihak seperti pelanggan, pemasok, atau pelaku bisnis lainnya dengan penyampaian pesan secara bersahabat atau catatan-catatan singkat yang diharapkan yang secara tidak langsung berkaitan dengan tujuan bisnis tertentu. Jadi ada namanya good news, ya, ada namanya goodwill, ya. Goodwill itu kalau misalnya dalam bahasa agama itu barangkali prasangka yang baik, ya, tidak suudon, ya, tapi husnudon, ya, seperti itu. Prasangka yang baik, baik sekali prasangkanya, ya. Jadi kalau dibuat gini seperti ini, dibuat gini seperti ini, maka yang ada cuma baik seperti itu. Lalu selanjutnya barangkali nanti bisa dibaca, ya. Yang kedua, penulis. Yang selanjutnya adalah penulisan bad news. Saya kira kebalikan dari yang good news. Kalau bad news itu adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang jelek, ya. Sesuatu yang jelek, bukan negatif, sesuatu yang jelek. Jadi artinya adalah kalau misalnya penulisan bad news, ya, tentang pengaduan itu adalah kalau misalnya minta itu kasih kembangan dulu yang baik seperti apa, gini langsung. Tapi kalau yang good news tadi itu bisa langsung, tapi kalau yang bad news
itu adalah seperti gini ya, seperti kalau lamaran pekerjaan, kalau yang good news itu adalah langsung jadi si A diterima menjadi karyawan. Terus kalau yang bad news itu karena kondisi perusahaan dan sebenarnya keahlian Anda itu dibutuhkan, tapi karena kondisi perusahaan barangkali bisa lain kali lah, seperti itu penolakan ya. Jadi penolakan bad news artinya yang bad news, balikannya dari yang good news tadi. Selanjutnya adalah melatihan jawaban soal-soal komunikasi bisnis melalui surat. Jadi kalau melalui surat, di sini ada soal-soal ya, soalnya itu sampai dengan nomor 7, tapi 1 sampai nomor 7 itu hampir apa yang disampaikan tadi itu adalah sama. Tujuannya apa? Tujuannya Anda itu adalah benar-benar mengikuti. Kalau yang 7-7-nya itu dijawab dengan baik, artinya sesuai dengan apa yang kita kemukakan tadi, barangkali seperti itu. Maka ada 7 soal yang perlu Anda jawab 1 jam. Anda lihatlah teori-teori tadi ya, yang saya sampaikan tadi, ataupun yang contoh-contohnya ya. Dan selanjutnya adalah Anda bisa menjawab soal-soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Saya kira begitu ya, dan saya minta Anda itu tetap semangat ya. Gambarnya adalah seperti ini. Terima kasih, kalian hebat teman-teman, semangat belajar, lebih giat ya. Seperti itu himbauannya. Jadi himbauannya walaupun pandemi ini belum selesai ya, tapi lambat laun itu akan menuju selesai, barangkali seperti itu. Maka walaupun ini adalah belajar sendiri lewat learning, lewat dengan menjawab soal-soal yang saya dampingi tadi, barangkali Anda bisa menjawab 1 sampai dengan yang diinginkan tadi ya, barangkali seperti itu. Lalu tentang teorinya tadi ya sudah saya sampaikan, ada contoh-contohnya dan sebagainya. Maka dari itu ya, terima kasih atas perhatiannya, dan saya minta Anda bisa menjawab soal-soal tadi ya. Syukur kalau Anda itu ada resume ya, lalu ada soal-soal, itu akan lebih bagus lagi. Tapi yang penting adalah menjawab soal-soal antara nomor 1 sampai dengan nomor berapa tadi, 7 ya. Saya kira begitu. Tetap semangat, gambarnya seperti itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.